Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, hari ini saya akan membahas tentang seminar proposal ekonomi syariah pada pertemuan yang kedua. Jadi saya akan membahas pertemuan kedua itu tentang gambaran umum seminar proposal. Apa sih seminar proposal itu sebenarnya? Ini terkadang kita keliru bahwa seminar proposal itu adalah berbeda dengan skripsi. Betul berbeda, tetapi ada yang menganggapnya sebagai berbeda 100%, padahal seminar proposal itu adalah bagian daripada skripsi, atau proposal itu adalah bagian daripada skripsi. Kalau proposal itu adalah bagian dari penelitian, jadi seluruh rangkaian yang kita lakukan itu disebut penelitian. Nah, penelitian ini ada berupa skripsi, ada berupa disertasi, ada berupa tesis. Untuk S2, S3 itu berupa disertasi ya. Nah, untuk adik-adik yang masih sarjana itu berupa skripsi. Nah, untuk proposal penelitian itu sendiri harus merangkum suatu bentuk kegiatan ilmiah. Jadi apa itu sebenarnya kegiatan ilmiah? Apa yang membedakan suatu tulisan? Jadi ini sebenarnya adalah tulisannya. Apa yang membedakan tulisan kita itu antara kegiatan ilmiah dengan kegiatan yang lain, seperti penulisan makalah dan lain sebagainya. Kalau kegiatan ilmiah, kita ada proses yang disebut uji coba. Uji cobanya itu disebut eksperimen. Jadi kita melakukan uji coba terhadap suatu konsep atau gagasan atau ide atau isu atau hipotesis. Ada dugaan kita, maka kita uji coba dugaan itu, kita uji berhasil atau tidaknya, itulah yang disebut serangkaian daripada penelitian. Jadi alur dari penelitian itu harus dapat merupakan kegiatan ilmiah. Nah, kegiatan ilmiah itu selanjutnya hasil dari pengujian hipotesis itu selanjutnya akan dianalisis atau dikonstruksi dan dianalisis. Nah, keseluruh kedua komponen ini akan kita bahas secara menyeluruh dan cara penyusunannya melalui 3 faktor utama. Yang pertama itu sistematis, logis, dan rasional. Jadi kalau sistematis menandakan bahwa dia tersusun, dia memiliki format, dia memiliki struktural. Kalau sistematis ini merupakan gambaran bahwa sangat sistematis, tersusun, rapi, ada formatnya, dan itulah yang disebut metodologi penelitian. Kalau logis ini dapat diterima, jadi ini dapat diterima, masuk akal, sangat logis. Jadi penelitian itu harus masuk akal. Jangan sampai misalnya kita mau meneliti, anggaplah ini tanpa alat pelindung, mau menyalakan api di dalam air, penelitiannya itu tidak logis, tidak rasional. Oke, tidak dapat diterima karena konsepnya air tidak dapat menyala di dalam api, tidak dapat menyala di dalam air. Nah, begitu pula rasional. Yang mana rasional itu dapat dilakukan? Bisa tidak kita nyalakan di api di dalam air? Tidak bisa kan? Nah, seperti itulah rasional. Jadi harus dapat dilakukan. Kalau kita tidak dapat melakukannya, maka itu bukan jadi bagian penelitian. Oke, nah dari penyusunan secara sistematis, logis, dan rasional ini akan muncullah sebuah ide, fakta, ataupun gagasan. Nah, fakta-fakta inilah yang bisa merupakan output dari penelitian itu, atau sasaran atau objek dari penelitian yang kita lakukan. Oke adik-adik sekalian, sekarang kita lanjut ke perbedaan antara draft proposal dengan skripsi. Nah, apa sih bedanya antara draft proposal dengan skripsi? Tadi dikatakan bahwa berbeda kan. Nah, perbedaannya itu kalau draft proposal itu baru pada tahap perencanaan. Jadi proposal itu berupa rencana atau rancangan penelitian. Perencanaan ini disusun dalam 3 fase.
yang disebut itu fase bab 1 pendahuluan. Jadi latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian itu adalah bagian pendahuluan. Nah, kemudian kajian teoritis itu bagian tinjauan pustaka. Kemudian metodologi penelitian. Jadi ada dasar, ada latar belakangnya, ada perencanaannya, seperti apa yang akan kita lakukan melalui sebuah metodologi penelitian. Oke. Selanjutnya, kalau skripsi itu seperti apa? Skripsi itu kita hanya berfokus kepada bab 4, yaitu tentang hasil penelitian. Bab 5 yaitu tentang kesimpulan dan saran. Jadi di bab 4 ini fokusnya adalah hasil penelitian. Apa yang kita rencanakan, kita selanjutnya akan menganalisis, kemudian menyimpulkan hasil dari analisis itu. Itulah yang dilakukan di skripsi itu, tapi tidak sesimpel kita berbicara ya, itu juga ada sistematisnya. Jadi ingat ya, seluruh rangkaian yang kita lakukan harus sistematis. Di bab 2 ada sistematisnya, di bab 1 ada sistematisnya, begitupun di bab 3 ke depannya. Oke, itu tentang draft proposal, perbedaan antara draft proposal dan skripsi. Namun untuk lebih jelasnya antara sistematis, logis, rasional ini, draft proposal itu desainnya seperti ini kurang lebih. Jadi di sini belum disebut bab ya, belum dikatakan bab 1, bab 2. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena ini belum lengkap, belum ada bagian akhir, maka dia belum bisa dibuatkan kegiatan awal namanya. Nah, inilah yang disusun, makanya dibuat poin 1, 2, 3, itu menyangkut pendahuluan, kajian teori, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Nah, kalau skripsi seperti apa? Dia sudah lengkap. Pendahuluan, kajian teori, metodologi penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, untuk draft proposal itu perencanaan yang kita lakukan di draft proposal itu, di draft penelitian itu berupa seminar. Inilah yang kita lakukan, seminar tentang perencanaan penelitian. Nah, kalau deskripsi apa namanya? Seminar hasil. Biasa juga disebut ujian hasil, biasa juga disebut ujian tutup atau seminar tutup. Ada juga yang menyebutnya ujian meja. Jadi ini fleksibel ya. Menjelas kegiatan akhir itu, seminar hasil itu yang dilakukan di masing-masing institut memiliki kebijakan berbeda. Menjelas kita memahaminya. Nah, ingat ya, di draft proposal ini belum ada bab 4 dengan bab 5. Kenapa? Karena kalau kita sudah melaksanakan bab 4 dengan bab 5, berarti itu namanya skripsi. Oke, jadi jangan sampai adik-adik mengajukan sebuah draft proposal sudah ada bab 4 bab 5-nya, ketara sekali bahwa adik-adik itu bohong-bohong copy paste draft proposalnya orang. Oke, jadi pahami ya, draft proposal itu adalah perencanaan penelitian. Segala bentuk yang akan kita lakukan dan masih tahap perencanaan itulah draft proposal. Tetapi ketika apa yang kita rencanakan telah kita lakukan dan apalagi sudah menguji coba, itu sudah pasti masuk ke wilayah pemimpinan. Oke. Nah, secara umum kita biasa membuat draft proposal itu seperti ini. Untuk bagian pendahuluan, ini perbedaannya antara skripsi dengan draft proposal. Nah, kalau skripsi dia bab 1 itu bagian pendahuluannya ada latar belakang sama, ada turun, tetapi susunannya dia sudah sangat-sangat sistematis. Nah, kalau di draft proposal ini apakah tidak sistematis? Sistematis juga sesuai dengan strukturalnya. Strukturalnya draft proposal penelitian itu ya seperti ini, belum dicantumkan nama bab. Justru kalau diberikan kata bab di depannya, misalnya bab 1 pendahuluan,
bab 1 pendahuluan, karena ini merupakan bagian pendahuluan, maka itu tidak sistematis karena menyalahi aturan yang seharusnya. Oke, begitupun kajian teoritis dan metodologi. Kapan disusun ini, Pak? Setelah Anda melakukan sebuah seminar proposal, Anda melanjutkan penelitian Anda, kemudian melakukan uji coba di lapangan berupa observasi atau dan lain sebagainya, dan menyusun hingga tahap akhir. Disitulah tahap kita dapat menyusun bab 1, 2, 3 secara lengkap. Oke? Mungkin ini sangat jelas ya tentang gambaran umum seminar proposal. Jadi jangan lagi bingung apa perbedaan antara proposal penelitian dengan skripsi. Yang mana sebenarnya kita harus selesaikan? Semuanya mau diselesaikan. Mengerjakan proposal berarti mengerjakan skripsi. Loh, kok bisa, Pak? Karena proposal itu bagian daripada skripsi. Ingat itu ya. Baiklah adik-adik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.